Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Wardah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan kelas D semester 4, NIM 11 2019 030243. Nah, di sini saya akan menerangkan dan melakukan penyuluhan kesehatan, pendidikan kesehatan mengenai pemenuhan gizi dan nutrisi ibu hamil. Langsung saja yuk lihat dan simak video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya bisa berdiri di sini bertemu dengan Bapak Ibu semua untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya. Jadi hari ini perkenalkan dulu terlebih dahulu. Saya sampai lupa memperkenalkan diri Bapak Ibu saking excitednya saya. Nama saya Putri Kamila Wardah. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai apa itu nutrisi, kemudian pemenuhan gizi dan nutrisi apa aja sih yang diperlukan oleh ibu hamil. Nanti saya akan menerangkan apa nutrisi, kemudian apa yang disebut dengan kelebihan dan kekurangan nutrisi, manfaat-manfaat dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu, jenis-jenis nutrisi apa aja yang diperlukan oleh ibu, diet seimbang dari ibu hamil. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan, oke? Jadi nanti keseluruhan sesi akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Untuk mempersingkat waktu langsung saja, tadi udah dibagikan leaflet ya dari tim, bisa sambil dilihat dan disimak ketika saya menyampaikan materi. Pemenuhan gizi dan nutrisi pada ibu hamil. Bapak Ibu, nutrisi adalah suatu zat yang terdapat di dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya. Nah, selain dari nutrisi ini harus dipenuhi dengan cukup ya, berarti bukan kelebihan dan juga kekurangan, karena setiap hal-hal yang berlebihan itu juga berdampak buruk dan yang kurang itu pun berdampak buruk. Langsung saja, gimana sih tanda dan gejala dari ibu hamil yang mengalami malnutrisi atau kelebihan nutrisi? Yang pertama ditandai dengan kelelahan, ada gusi yang bengkak kemudian berdarah, kulit kering Bapak Ibu, itu juga bisa jadi kekurangan tanda dari malnutrisi, sulit konsentrasi, terus kelemahan pada otot, itu juga bisa pusing, kemudian kekebalan tubuh menurun, pertumbuhan lambat, itu juga bisa. Selanjutnya, apa sih akibat dari kekurangan dari nutrisi? Yang pertama, jelas proses perkembangan janin itu terganggu Bapak Ibu. Ada yang namanya itu stunting kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Jadi dia itu selama 1000 hari kehidupan pertama anak itu adalah masa-masa yang paling krisis ya, yang paling penting. Jadi apabila terjadi kekurangan nutrisi, dikhawatirkan anak akan mengalami stunting atau gangguan gizi. Nah, apa itu stunting? Jadi stunting itu gangguan pertumbuhan ya Bapak Ibu yang dimulai dari masa kehamilan dan bisa dilihat selama anak berusia 1-2 tahun. Jadi anak ini bisa terlihat lebih pendek dari anak-anak seusianya. Kita lanjut, ada resiko dari keguguran dan juga cacat, salah konsumsi nutrisi, kemudian kekurangan nutrisi itu bisa menyebabkan resiko keguguran dan cacat pada janin, ya. Dilanjutkan dengan ibu lemah dan merasa lemes gitu ya, perdarahan selama kehamilan, kemudian anemia, kekurangan kalori. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari nutrisi bagi ibu hamil? Sebelum bahas ini kita akan bahas mengenai nutrisi apa aja sih yang sebenarnya diperlukan oleh ibu hamil. Di situ dituliskan oleh para ahli Bapak Ibu, untuk ibu hamil pada semester pertama itu disarankan konsumsi 1800 kalori, kemudian pada usia trimester kedua ya, usia kandungan trimester kedua itu 2200, kemudian pada yang semester ketiga yaitu 2400, itu untuk ibu-ibu dengan berat badan yang normal. Kemudian asupan gizi apa aja sih yang diperlukan? Sebenarnya sama aja sih, karbohidrat, protein, kemudian ini penting ya, zat besi itu biasanya didapat kalau untuk ibu-ibu itu biasanya dapat kaplet atau obat dari zat besi, kemudian asam folat, ada serat dan vitamin, lemak dan kalsium. Itu semua perlu ya. Terus
Semua jenis makanan yang bernutrisi atau bergizi itu bisa seperti buah, sayur, sayuran, makanan, kemudian susu itu konsumsi ibu biasa ya. Eee, jadi manfaat apa aja sih nutrisi bagi ibu hamil? Yang pertama menjaga kesehatan ibu hamil, yang kedua menjaga kesehatan janin yang ada di dalam tubuh. Buat selanjutnya adalah persiapan sebelum persalinan. Bapak Ibu, diet seimbang buat ibu hamil. Tadi saya udah sebutkan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini fungsinya sebagai sumber energi ya. Eee, jadi di mana aja sih kita bisa mendapatkan dari karbohidrat ini seperti kita konsumsi nasi, kemudian jagung, ketela, umbi-umbian. Jadi karbohidrat ini mengandung glukosa. Glukosa itu yang nantinya bisa jadi sumber energi. Makanan yang selanjutnya yaitu lemak. Seperti daging itu ya, biasanya ada konsumsi lemak, ada lemaknya. Fungsinya yaitu sama aja sebagai sumber tenaga. Yang selanjutnya ada protein, kita bisa dapatkan dari susu, kemudian telur, ikan, terus makanan-makanan tempe, tahu itu bisa sebagai sumber pembangun. Nah, selanjutnya yaitu mineral dan vitaminnya itu bisa didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya ada konsumsi kalsium, itu dari susu, yogurt, itu sama. Konsumsi 3 gelas susu atau susu sapi, sapi atau susu kambing kemudian kedelai setiap harinya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan kalsium bagi ibu hamil. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian untuk serat dan vitamin tadi dibutuhkan sekitar 200 sampai 450 gram sayur dan 350 gram buah setiap harinya. Sebenarnya kalau untuk lemak itu nggak ada batasan ya. Lemak bisa didapatkan dari banyak. Kalau ada lemaknya itu biasanya junk food, itu banyak mengkonsumsi lemak, itu lemak tinggi. Tapi nggak disarankan ya Bapak Ibu kalau konsumsi junk food. Emang benar kita memerlukan lemak, tapi jangan yang dari junk food. Semua itu bisa didapatkan dari biji-bijian, terus kacang-kacangan. Alpukat itu juga mengandung lemak. Kemudian asam folat. Asam folat itu sejak awal kehamilan hingga 12 minggu itu ibunya itu dianjurkan untuk konsumsi suplemen asam folat sebanyak 400 miligram per harinya ya. Selain itu, Bapak Ibu juga membutuhkan asam folat yang disebut dengan asam alami folat yang disebut dengan folat. Itu sumbernya itu dari sayur-sayur yang berwarna hijau. Jadi selain dapat tablet tadi seperti yang saya sebutkan, nanti akan disarankan untuk mengkonsumsi sayuran hijau. Nah, itu bisa didapatkan dari brokoli, bayam, kacang-kacangan. Selanjutnya ada zat besi. Ketika hamil, kebutuhan zat besi itu meningkat 50%. Seperti itu. Peningkatan ini terutama di trimester kedua dan juga 3. Soalnya nanti kan persiapan untuk persalinan, biasanya kan ada pendarahan seperti itu. Jadi untuk ibu hamil itu setidaknya itu konsumsinya itu kebutuhannya itu 27 mg dari zat besi. Dari mana aja sih kita bisa mendapatkan zat besi? Seperti kacang-kacangan ya Bapak Ibu, kemudian sayuran hijau, telur, terus daging tanpa lemak, ikan, tahu, ya seperti itulah. Oke, materinya sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan. Apakah ada yang bertanya? Oke, ibu yang pakai kerudung biru itu, yang row kedua. Oke. Bu, saya mau tanya, perkenalkan nama saya Ibu Siti Aisyah. Saya mau tanya, kan tadi Ibu sempat menjelaskan bahwasanya ada beberapa nutrisi itu yang tidak disarankan dikonsumsi secara berlebihan atau maupun kurang oleh ibu hamil. Nah, saya mau tanya, emang bener ya nanas itu bisa bikin bahaya buat kandungan pada ibu hamil? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti Aisyah. Apakah konsumsi nanas itu bahaya? Sebenarnya itu enggak ya, jika konsumsinya secara enggak berlebihan seperti itu, mah justru bagus. Karena nanas ini vitaminnya juga banyak ya. Sebenarnya konsumsi nanas itu enggak apa-apa ya, benar-benar enggak apa-apa.
tapi secara berlebihan itu tidak disarankan karena si nanas ini mengandung enzim yang bernama bromelin. Jadi bromelin itu enzim yang terdapat di dalam buah nanas yang dipercaya bekerja untuk memproduksi zat yang dapat mencegah terjadinya inflamasi maupun peradangan. Itu baik. Tapi bromelin ini juga bisa menimbulkan kontraksi. Jadi dia itu memicu terjadinya kontraksi. Nah, jika kontraksi terjadi secara tidak tepat ya, takutnya nanti bayi akan lahir prematur, kemudian bisa juga terjadinya keguguran seperti itu. Jadi konsumsi nanas dalam jumlah berlebihan di awal kehamilan itu tidak disarankan. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Ibu? Iya, sangat jelas. Terima kasih. Sekian, saya udah paham, sudah paham. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Apabila sudah tidak ada, ya, nggak ada ya, akan saya tutup. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, pada siang hari ini dapat bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dilaksanakan sama Bapak Ibu sehingga nutrisi pada ibu hamil dapat terpenuhi seperti itu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu tadi gimana cara untuk melakukan Penkes mengenai ibu hamil yang sasarannya pada ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.